Om Swastiastu, Guru Wayan Mustika. Swastiastu, Mas. Nah, Setelah lama ngaji Roso nggak ke Bali, Alhamdulillah hari ini bisa jumpa lagi dengan guru kita semua ya, teman-teman. Kita ketemu sama Pak Wayan Mustika. Eh, Seperti biasa, kita akan menggali banyak hal dari perjalanan hidup beliau untuk menambah khasanah dan cakrawala pengetahuan kita untuk menemani pertumbuhan spiritual sahabat-sahabat seluruh pemirsa Ngaji Roso dimanapun berada ya. Terima kasih juga untuk Faras yang selalu menjadi sponsor utama di Ngaji Roso. Mudah-mudahan makin sukses Pak Putu bersama dengan seluruh karyawan, dan Pak Wayan juga bagian dari perusahaan gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Silakan sahabat yang menginginkan produk Faras hubungi admin Ngaji Roso ya. Nah, Pak Wayan, ya, Mas. kita kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sering kita berjumpa, orang itu di balik kata-katanya itu seolah-olah kayak mengandung daya cipta gitu. Jadi ketika kemudian dia marah, ketika kemudian dia mengucapkan sesuatu, itu sering jadi kenyataan gitu. Nah, akhirnya kan kita bertanya-tanya gitu, Pak Wayan. Ini hanya sekedar sugesti atau memang ada mekanisme kesadaran yang bisa mengubah ucapan itu menjadi sebuah realitas gitu. Dan orang-orang dengan energi seperti apa yang dikaruniai Tuhan seperti ini sehingga eh sering kali, berulang kali gitu. Setiap mengucapkan sesuatu sering terbukti menjadi sebuah kenyataan. Baik itu pas dia marah, ataupun kemudian dalam kondisi yang ya normal biasa-biasa saja gitu. Nah, kita ingin mengupas hal ini, Pak Wayan, dalam perspektif spiritual. Pripun, Pak? Iya, pertama selamat datang kembali ke Bali, Mas Hendra. Nggih, Pak. Udah lama banget. Nggih. Ya, seperti yang Mas Hendra tanyakan tadi, sebenarnya kita sedang bicara tentang kekuatan pikiran. Hidup ini kan memang hasil dari pikiran. Kamera, pesawat, semua dimulai dari keinginan pikiran untuk menciptakan sesuatu. Nah, artinya segala sesuatu yang ada di kehidupan ini, sebagian karyanya alam, sebagian karya dari alam semesta kecil bernama manusia. Itulah kekuatan pikiran. Kalau dia menggunakan nalarnya, akal budinya, dan kalau dia menggunakan lebih dari itu, bukan hanya kekuatan fisik yang akan terwujud, kekuatan metafisik juga akan terjadi. Nah, itu sebabnya kita sering dikatakan, you are what you think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, beberapa orang itu menggunakan kekuatan pikirannya, hanya kekuatan pikirannya. Sehingga dia berhasil menciptakan sesuatu, tetapi waktunya agak panjang. Ada orang menggunakan kekuatan pikiran dan hatinya, dan perasaannya. Batinnya, perasaannya. Batinnya. Nah, ini biasanya bisa terjadi lebih cepat. Oke. Kalau orang itu menggunakan kekuatan yang lebih dalam lagi, yang kita sebut kekuatan metafisika. Nah, itu yang sering disebut sebagai orang yang bahasa Balinya sidi ngucap. Atau kalau di Jawa mungkin si pahit lidah. Ya, itu geni. Itu. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan mudah menjadi kenyataan. Ini syarat-syaratnya tentu dia harus sering-sering terkonek dengan bagian jiwanya sendiri, Mas Hendra. Saya contohkan begini, Mas Hendra. Kalau saya bukan seorang presiden, Mas Hendra, saya memerintahkan kekuatan saya, rakyat saya mungkin nggak ada yang mau dengar. Karena saya bukan siapa-siapa. Yeah. Tapi kapan saya memegang kendali atas rakyat saya, atas pasukan saya, hanya dengan menunjuk saja, segala sesuatu bisa terjadi. Saya angkat senjata, ayo kita perang, perang terjadi. Seperti Donald Trump misalnya merintahkan perang, ya perang gitu. Artinya, ketika kita sebagai presiden dari tubuh kita ini benar-benar dipercaya oleh diri kita sendiri, apapun yang kita ucapkan, pikirkan, mudah terjadi. Maksudnya. Tapi kalau kita sama tubuh kita nggak selaras, sama jiwa kita nggak selaras, kita sebagai manajer, pikiran ini sebagai manajer dari hampir 100 triliun pasukan ini,
nggak akan didengar. Ya, kita ngomong A, kejadiannya B. Kita ngomong B, kejadiannya C. Tapi kapan kita selaras dengan tubuh, pikiran, dan jiwa kita? Nah, apa yang kita pikirkan mudah menjadi kenyataan, Mas. Hmm. Kita nggak akan bisa mudah menjelaskan kenapa alam itu bisa menggerakkan. Nah, Alam bisa bergerak. Ada yang nyumbang ini, nyumbang itu. Padahal kita hanya pingin, "Duh, saya ingin memperbaiki rumah. Gimana caranya ya? Kayaknya dana akan butuh banyak." Tiba-tiba datang bantuan gitu. Datang bantuan. Mereka nggak tahu yang mendorong siapa. Nah, bagi saya yang memahami dunia seperti itu, tentu sangat mudah memahaminya, Mas. Tapi bagi yang tidak percaya, sulit bagi saya untuk menjelaskan dan tidak perlu dijelaskan buat mereka. Tapi saya mempercayai ada kesadaran kolektif, ada kecerdasan kolektif yang membuat kita terhubung satu sama lain. Nah, dalam ajaran orang-orang dulu, ajaran Kandapat, sedulur papat, kekuatan itu disebut sebagai segara tanpa tepi. Segara tanpa tepi itu artinya ada tautan energi tak terbatas, ada tautan kecerdasan tak terbatas yang membuat kita terkoneksi dengan semua hal. Nah, jadi kalau kita bayangkan tubuh kita, Mas Hendra, satu bagian kecil saja ditusuk sama duri, seluruh tubuh kita merasain. Kebayang maksudnya? Nah, jadi kalau kita bayangkan tubuh ini adalah alam semesta kecil, dan kita bayangkan alam semesta raya, satu orang tersakiti itu berefek kepada semua bagian dari alam semesta ini. Tapi memang sulit dibuktikan karena kita nggak bisa menjangkau itu. Tetapi ketika dibawa ke bagian yang kecil diri kita dengan mudah mengerti satu bagian kaki kita tertusuk, seluruh tubuh ini merasain. Nah, sekarang refleksikan kepada alam semesta raya. Satu hal saja tersakiti, seluruhnya kena. Nah, contoh sekarang. Gara-gara satu orang presiden merintahin nyerang gitu. Kan sekarang ngefeknya kemana-mana. betul. Selat Hormuz kena gini, kena. Itu kan satu orang gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Kita jadi kena juga ya. Kita kena juga. Iya. Dexlet jadi 24.000 lagi gitu ya. Nah, Iya. karena aku tuh pernah menjumpai seseorang ibu gitu ya, yang kemudian dia udah nyekolahkan anaknya bisa-bisaan berjuang sangat luar biasa, terus tiba-tiba anaknya dapat provokasi dari keluarga ayahnya karena udah pisah gitu kan. Nah, terus si ibu akhirnya ya udahlah, anak ini diambil aja karena nggak mau tinggal di asrama gitu kan. Sekalian dikeluarin, dia merasa kayak gagal mendidik anaknya gitu, terus marah. Kan itu otomatis antara pikiran perasaan kan selaras sekali Pak Wayan gitu. Terus tiba-tiba si anak tuh karena kena provokasi, udah aku nggak mau tinggal sama mama lagi, aku mau tinggal sama papa saja gitu kan. Nah terus akhirnya nangis dan seterusnya gitu ya. Suatu hari nggak lama kemudian gitu papanya ketangkep polisi gitu. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Jadi ada orang-orang tertentu itu ternyata ketika pas lagi sakit hati, semesta itu ngebelanya gitu. Nah, cuman kan gimana ya supaya kita itu bisa selaras kayak gitu, dan semesta itu kalau ada apa-apa tuh selalu berpihak kepada kita, kan gitu Pak Wayan. PR-nya kan itu Pak Wayan. Gimana Pak? Nah, itu dalam konteks kita bicara tentang daya ajaib metafisik. Jadi kita tidak hanya bicara tentang keterhubungan fisik tubuh, tapi kita mulai masuk ke wilayah jiwa, ruh. Nah, jiwa dan ruh itulah metafisik, Mas. Ada kecerdasan yang membuat kita terhubung satu sama lain dengan orang-orang, dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya gitu. Cuman itu tadi, Mas. Kita baru ngeh kalau kita ada masalah. Ya, makanya sebenarnya ajaran-ajaran agama yang mengajak kita sembahyang, sholat, itu tujuannya kan menemui jiwa kita di dalam. Ya, kita diajak kontemplasi. Misalnya, hari ini kita kontemplasi ya. Anggaplah nanti malam sebelum tidur. Kita bicara sama pikiran kita. Atau bicara dengan tubuh kita. Wahai tubuhku, maafkan hari ini aku membuatmu lelah. Gitu misalnya. Jadi kita seperti seorang manajer yang curhat, ngobrol sama karyawan kita, tubuh kita. Hari ini aku membuatmu lelah. Mohon maafkan.
Atau mungkin setelah itu kita bicara sama manajer kita, pikiran kita. Wahai pikiranku, hari ini mungkin aku membuatmu stres, terlalu banyak beban kehidupan yang harus kamu jalani. Itu cara kita bicara sama pikiran kita. Lalu kita bicara sama jiwa kita. Jadi kita switch kesadaran kita. Suatu ketika kita bicara sebagai kesadaran pikiran yang minta maaf pada jiwa kita. Wahai roh yang berdiam dalam tubuhku, izinkan aku meminta maaf karena mungkin hari ini apa yang menjadi visi dan misimu tidak aku kerjakan. Karena hari ini aku malah mengikuti dorongan ego yang lebih banyak. Nah, itu misalnya. Kalau kita sering terkomunikasi satu sama lain antara body, mind, and soul itu, suatu ketika nanti kita ngomong apa lebih gampang. Tapi resiko juga ya. Resikonya adalah kalau kita berpikir negatif terjadi. Pernah ngalami, ya Wayan ya. Oh iya, pernah ngalamin. Makanya yang enak tuh yang sedang-sedang saja gitu ya Wayan ya. Tapi yang tahu batasan. iya, tahu batasan gitu ya. Nah, tapi kadang ya, setelah kemudian kita memahami ternyata ada orang yang dikaruniai Tuhan punya idu geni tadi gitu, apa yang diucapkan sering jadi kenyataan gitu ya, itu kan membuat berarti nih mana nih yang bener nih, manusia itu infinite being, manusia tak terbatas, entitas tak terbatas, atau sebenarnya manusia itu justru sangat terbatas gitu. Nah, ketika kemudian ada orang memiliki perspektif bahwa manusia itu sebenarnya nggak terbatas, bisa ikut mempengaruhi realitas kehidupan, jalan hidupnya itu kita bisa ikut berkontribusi, kita bisa meng-create jalan hidup kita sendiri gitu. Nah, ini kan kadang juga bertentangan juga. Oh enggak kok, kita itu banyak terbatasnya kok ternyata. Banyak hal yang membuat kita terbatas. Di satu sisi, itu sangat baik untuk kemudian meng-encourage dirinya untuk naik level secara ekonomi, finansial, kemakmuran, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ini terkadang kan kita juga merasa, kita itu ternyata nggak bisa apa-apa. Kita ternyata emang benar-benar terbatas. Nah, menemukan titik tengah ini bagaimana, Pak Yan? Ada nanti prosesnya, Mas Hendra. Di awal-awal, kita biasanya ingin mengejar bagian dari diri kita yang tak terbatas. Oke. Pingin kita kejar. Itu awal. Jadi kita pingin bisa sakti, bisa pingin ini, pingin itu, pingin mengucapkan sesuatu dan menjadi kenyataan. Tapi akan tiba saat dimana kemudian ketika kita pernah mengalami kebenaran itu, kita nggak pingin melakukan apapun, Mas Hendra. Karena apa? Karena kita ingin menikmati perjalanan ini, menikmati proses begitu. Jadi kita tidak mau yang kun fayakun seperti itu. Karena ketika dulu kita menjadi bagian dari yang tak terbatas, kun fayakun itu melelahkan. Karena apa yang diinginkan jadi kenyataan dengan seketika, nggak ada seru-serunya, Mas Hendra. Maka kita berada di dalam keterbatasan ini. Untuk apa? Untuk menikmati keterbatasan itu. Nah, bayangkan gurun pasir itu adalah kumpulan butiran-butiran pasir yang tak terbatas, misalnya. Bagi sebutir pasir. Tapi gurun pasir itu dibentuk oleh butiran-butiran pasir yang terbatas. Artinya, semesta itu dibentuk oleh semesta-semesta kecil yang terbatas. Nah, kita bagian dari yang tak terbatas, tapi sedang menikmati keterbatasan ini. Gitu, Mas Hendra. Iya.